يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وأجد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعزم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتسيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر علي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh bin Muhammad Aziz Taslimuddin Al-Muqim Al-Syekh bin Al-Takrim Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah sekali lagi para jamaah kita doakan isi dari jamaah kita yang sedang dirawat di rumah sakit mudah-mudahan akan penyakitnya. Amin. Isi dari Bapak Kirok mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. 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 Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih berikan kesempatan oleh kita untuk kita kesempatan atau wajah bisa
Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu, mudah-mudahan kumpul kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan dan padatkan juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat yang mulia. Insyaallah kita menjadi umat yang istiqamah. Amin. Allahumma amin. Baik para jamaah, kita lanjutkan lagi bahwa Ahad yang kemarin kita membahas tentang syarat masih kan? Syarat ya. Syarat yaitu kemarin kita membahas tentang suci, taharatul i'dha min al-hadathi, suci anggota badan dari hadas, baik hadas besar, hadas kecil. Kemarin kita bahas bahwa hadas kecil hilangnya dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Janabah mandi, janabah. Kalau kata orang dulu mandi gajah, kenapa mandi gajah? Ini. Yang kedua hadas besar, hadas kecil. Yang kedua an-najasi, tempatnya bersih dari najis. Ini tempat kita sholat bersih dari hadas besar, hadas kecil, serta najis. Anggota badan kita, anggota badan kita ini ketika ada sesuatu yang menghalangi untuk sholat, itulah namanya najis. Ini badan meskipun tuh ada kotoran cicak nempel di cicak, bagi ngeden lagi di atas, jatuh nggak terasa, ini apaan nih? Najis apa bukan? Darah nyamuk, nggak sengaja nih nggak sholat, nyamuk nempel, ngegigit, keluar darah najis gak? Najis. Kotoran burung jatuh ke badan lagi sholat Idul Fitri, Idul Adha, biasa kan di lapangan tuh. Terkadang juga mungkin ada sarang burung di atas. Tapi kalau wudhu nggak batal, tapi nggak batal. Nggak batal. Ada yang membatalkan wudhu sholat, ya, yang harus ketika batal sholatnya wudhu lagi. Ada sholatnya batal, nggak perlu wudhu lagi. Ini ada sholat ketika batal harus wudhu. Nah, ketika sholatnya batal nggak perlu wudhu lagi. Contoh, ketika kita sholat kentut, batal nggak? Batal. Wudhu lagi nggak? Wudhu. Nah, itu harus wudhu lagi. Meskipun kentutnya gede atau kecil, sama aja. Sama kentut. Apa bau? Mau kentutnya bau, mau enggak, yang penting. Nah, jangan sabi lain keluar dari dua jalan, baik itu kotoran berupa cairan. Dua jalan itu dari belakang dan kubur maksudnya. Cepirit bagaimana? Ya, cepirit kan kotoran juga, ya kan? Nah, ini itu harus bersih dulu najis. Itu najis. Begitu juga terkadang ini sering kejadian kita ketika buang air kecil, nih buang air kecil nih, ini bersih nih, udah kita cuci, udah kita urut gitu. Sunnah mau diurut sunnahnya, biar kotoran yang air sisa-sisanya ini keluar semua. Bukan pakai peti, bukan. Diurut balik. Nah, ini tuh diurut. Sunnahnya diurut. Nah, dan juga kalau buang air kecil, jongkok, jangan diri. Jongkok. Kayak muda.
Kayak punya. Nah, ini. Nah, ini. Biar ini keluar. Ente manusia apa? Apa kuda? Manusia. Kalau kuda kecilnya lagi mana? Angkat kakinya satu. Kaki satu. Mau disamain sama kuda? Nih. Dan juga kita bukannya hewan. Nah, beda ketika kita buang air kecil, jongkok. Sebab apa? Untuk menahan sakit sini. Makanya kalau saya protes, salah melulu. Makanya saya kalau buang air kecil, baik ketika berpergian di stasiun ya, kan ada tuh buang air kecil toilet, apapun di pom bensin. Saya nggak mau yang tempat berdiri gini dengan masuk ke kamar mandi. Saya buka celana, tuh. Ini kalau berdiri berantakan ke airnya juga. Kenapa? Nah, satu. Tuh. Ketika sholat, sadar nggak kita sah enggaknya? Nggak sadar bahwa pakaian kita kena namanya cipratan. Tuh. Makanya kan harus simpel, dikasih tisu, dilap. Boleh nggak? Boleh teman. Boleh. Boleh teman, harus pinjam air dulu. Nah, ini cerita boleh darurat. Ya kalau dulu apalagi zaman Nabi, kalau buang air kecil, pakai batu. Udah nggak zaman sekarang, beda zamannya. Di Arab airnya sedikit, ada pasir, sumber airnya nggak ada. Tapi kalau sekarang di Arab udah modern. Tapi sekarang diterapin tahun 6 Hijriah sampai sekarang tahun 1448 Hijriah nyambung nggak? Masih istijab pakai batu ledes. Nah, Batu panas lagi yang tadi panas. Nih, tapi ada yang masih kolong. Ini kan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kan dulu pakai batu. Nah iya itu dulu. Zaman air masih susah. Sekarang aqua di mana-mana banyak. Yang 5.000 tuh, yang 500, yang 2.000 tuh, mudah. Ini diterapin. Kan Nabi dulu pakai batu bersin. Nah iya zaman Nabi belum ada airnya sekarang sehebat sekarang. Miskin orang Arab dulu. Kalau bukan kanjeng Nabi dari situ nggak ada keberkahannya. Karena Nabi dilahirkan di Arab jadi berkah itu. Nah Indonesia nggak perlu ada Nabi di sini udah berkah. Coba kalau Nabi dari di sini, apa berkah? Nabi nggak dari di Indonesia aja air dari mana aja keluar, dari gunung turun ke lembah keluar, sampai kayu pohon banyak airnya. Coba di gunung ada apa bisa dulu? Nggak ada. Tuh berkahnya tuh Indonesia tuh. Nih, kemudian kanjeng Nabi makan pakai tangan. Saya mau nanya, emang benar, ini kan sunnah Nabi cakep, memang benar sunnah Nabi. Habis makan dimuat-muat nih. Ketika kanjeng Nabi makan dengan tangan, itu makan buah yang namanya korma dengan 3 jari. Ketika selesai di lidahnya ini yang bekas, ambil buah kurma ini dijilatin. Nih mau ngikutin Nabi nggak apa-apa, bagus, ini kan sudah Rasul lah. Iya nggak apa-apa, cakep. Tapi ketika ada lagi ada pesta kondangan, apa cakep makan 3 jari? Nggak kebagian. Nggak bisa. Tuh, ini siapa tahu bisa, siapa tidak cakep. Apalagi kalau makan kebuli, pakai 3 jari, bagaimana?
Pagi nggak bisa habis. Nggak bisa harus nggak kenyang. Tuh, ini nggak apa benar, ngikutin Nabi cakep bagus. Cuma ketika lihat posisi, ketika Anda makan buah 3 jari, ketika selesai jari jilatnya dengan tidak. Nah, tapi cakep enggak ketika kita bertemu sama orang-orang perbesar, nggak pakai sendok, nggak pakai garpu, diumpok begini makan. Sopan enggak? Nggak ada adab. Nah, seperti itu. Dulu zaman Nabi, emang apakah ada sendok sama garpu? Nggak ada. Ya silakan, nggak apa-apa. Sendok nggak apa namanya, nggak melarang. Cuma kan dilihat kok orang Islam jorok apa sih makan keorangan. Apa? Makan sayur bisa nggak saya pakai tangan gini? Dikobok sayurnya. Tuh, ini kita emang benar Nabi mengajarin untuk makan dengan tangan. Emang benar, tapi yang dimakannya apa? Apa sayur apa buah? Tuh, juga sudah Rasul emang benar sampai firman Rasul makan pakai tangan. Ini dulu belum ada yang namanya sendok sama garpu. Belum ada sayur-sayuran. Sekarang udah komplit sayuran, malah cakep sayur makan sayur asam pakai sendok begini. Nasi sama sayur jadi satu. Bagaimana ngeliatnya? Tuh, ini. Kalau mau nasinya dipisah sama sayurnya pasti nanti sendok juga. Jangan dipopok juga sayurnya. Kapan dapat kuah sayurnya? Yuk, ini. Nah, ini seperti itu. Ini kemudian badan kita bersih dari najis. Baik najis itu yang apa namanya sebelum melaksanakan sholat, makanya diperintahkan untuk berwudu dulu. Ini dan najis itu ada 3. Najis mukhalladah, mukhaffafah, munawwasithah. Bukan masithah. Mukhaffafah, mughalladah beratnya mughalladah. Najis yang harus dihilangi pakai tanah. Sebagian dari tanah ini. Ada najis ringan yang ketika diciprati air aja hilang. Ini najis sedang dengan air hilang. Nah itu air seni itu hilang udah. Terkadang tuh kita maksud terasa juga keluar juga air seninya itu tuh, bekas-bekasnya tuh. Pernah nggak ngerasain? Kalau lagi rukuk keluar lagi, jadi syak kita ragu-ragu. Tuh, terusin apa terusin? Sholatnya Terusin. bahkan apa terusin? Terusin. Nih, ya, Allah Maha Pengampun. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang bertobat dan suka orang yang bersuci. Cinta Allah orang yang suka bertobat dan orang yang suci. Nah, ini suci untuk menghilangkan hadas besar, hadas kecil dengan wudu. Nah, bila kita ragu-ragu di dalam kitab Fathul Mu'in ini kita punya zakat dikasih plastik atau alat untuk biar nggak keluar. Terkadang kan ada liangnya, tahu liang? Lubang kemaluan tuh dikasih sama bahan untuk tidak keluar air lagi ketika ingin sholat. Ini dan juga dikaitkan dengan kita waktu mengurusi jenazah. Kenapa liang-liangnya itu ditutup? Di sini ditutup, di sini ditutup. Terkadang liang zakatnya ditutup. Ini hidungnya ditutup, ininya ditutup, matanya ditutup. Yang dikhawatirkan ketika kita selesai memandikan ini jenazah,
keluar dari yang namanya darah. Entah itu darah kita nggak mengetahui asalnya. Dari kuping pun terkadang keluar darahnya. Ini kita tutup. Makanya gunanya kapas itu ya untuk menghambat keluarnya sesuatu dari lubang itu. Ini. Tapi beranikah ente memandikan jenazah seperti itu? Nah ini. Dan ketika nambah lagi nih pengetahuan, ada jenazah yang sulit makanya untuk Berambung. kita lihat, alhamdulillah diam coba kalau bergerak. Tuh. Yang dikhawatirin ketika kita melihat mata jenazahnya ini ya udah nggak berdaya, matanya masih rotor. Kita lihat ini dia kabur nggak kira-kira? Kabur ngambil Assalamualaikum. dibawa pulang. Assalamualaikum. Doanya Bismillah wa ala millati Rasul Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah betul lagi. Bismillah wa ala millati Rasulillah Allahumma sholli ala apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Tutup. Insyaallah. Kalau dia mau lagi kan? Tidak mungkin. Nggak mungkin rotot lagi. Ini Balik lagi gitu. ini Ada kan yang Bismillah wa ala millati Rasulillah. Ya kalau perempuan jangan, kita kan beda. Kalau laki, kita kan laki. Kalau perempuan ya udah perempuan. Lain kalau dia muhrim kita, itu. Ini. Tapi kalau orang baik mah alhamdulillah gampang. Ya, ini nih yang sering maksiat, budak. Ya. Dia hanya dari blok, susah banget. Ini udah kita pasrahin aja Pak Allah. Tapi ketika orang baik, ya gampang banget dari awal kita ngurusin sampai ke makamin sampai kita takbirin, gampang banget. Ini pribadi saya sendiri ngalamin seperti itu. Ini. Alhamdulillah diurusin sampai ketika dia seperti dari A sampai Z, gampang banget. Ya itu tergantung dari Manusianya. nah seperti itu. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita cetak orang jadi orang baik. Amin. Gampang diurusinnya. Nggak susah, nggak nyusahin. Ini yang sebenarnya nyusahin dulu. Mati nyusahin lagi. Hidupnya nyusahin, matinya nyusahin. Ini. Nah ini kita najis. Kemudian hadas najis yang ada kotoran burung nggak jadi masalah ketika kita lagi sholat, meskipun kita lagi sholat, dan juga kotoran cicak, ya kan cicak, kecuali kita belum sholat. Ini kemudian syarat dari sholat tersebut wasyatrul awrati bilibasil qahirin, menutup aurat dengan pakaian yang qahirin bersih. Maksudnya dengan pakai sarung yang bersih, baju yang bersih, celana yang bersih, celana dalam yang bersih. Jangan 3 hari itu celana dalam saya pakai terus. udah Betul. Ini ya, udah 3 hari kagak diganti-ganti. Ini. Kita nggak tahu ketika tidur itu kan kita, mohon maaf kalau laki, kalau tidur waktu berapa? Berdua. Nah, tidur sendiri bangun
kita nggak sadar yang namanya dari orang laki ada yang namanya mani, ada yang namanya mani, ada yang namanya mani, ada 3. Mani, tuh. Ini ada yang nggak perlu mandi, cuma dibasuh doang bilang itu najis, yang namanya mani. Kalau mani itu nggak najis, tapi harus mandi. Mani itu nggak najis. Mani itu nggak najis, meskipun mandinya itu nempel di celana, tapi kita mau sholat perlu diganti ke celananya. Kan mani nggak najis. Mani itu kan calon manusia. Nah, ente kalau mencium anak ente, mencium istri ente, sama juga mencium Mari tua. bener nggak? Mani tua. Ya kan? Tua, berarti Anak kita nih, ovum sama sel telur ketemu, mani sama sel telur ketemu, jadilah cabang bayi. Ketika besar, jadi berbentuk manusia. Asalnya dari mana itu? Ketika kita nyium sama juga nyium apa? Tuh, tanpa sadar, berarti mani itu gak najis, tetapi harus keadaan sudah kering, maninya baru boleh buat sholat lagi, nggak perlu dicuci. Jadi pulau berarti ya. Nah itu. Tapi kalau yang namanya mandi, yang namanya itu harus hilang. Ini. Kemudian ada bekas darah juga di baju, nempel nih, nyamuk darah dalam keadaan sholat, udah nggak perlu diganti, pakai aja udah. Orang kita lagi nanya itu yang namanya nyamuk, ya emang kerjanya makanannya apa? Nggak mungkin nyamuk makannya nggak pakai, udah pasti darah. Nah ini, tapi ya ini selain nyamuk dan kotoran yang lain itu harus diganti. Najis dari luar kena cipratan air kencing yang tadi itu, ketika kita buang air kecil berdiri nyiprat, nah seperti itu. Ya khawatirkan cipratannya itu kena celana kalau kita berdiri buang air kecil seperti itu. Ini bahwa aurat dalam sholat beda perempuan dan laki. Jelas kan? Ketika menutup aurat bagi lelaki, ketika melaksanakan sholat, auratnya gimana? Boleh nggak pakai yang segini baju, yang mulutnya kayak kelihatan? boleh aja. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, boleh nggak ketika sholat kainnya pakai yang segini nih? Boleh. Boleh. Untuk aurat Tengkulnya Kan aurat lelaki udah besar. tengkul. nih udah pusat ke bawah sampai lutut. Ini aurat lelaki. Ini kalau perempuan full kecuali telapak tangan dan wajah. Ini dalam sholat, bukan di luar sholat. Ketika kita melaksanakan sholat, nah boleh nggak perempuan pakai celana pendek keluar? boleh. Boleh nggak? Boleh lah. Kan boleh, karena bukan di luar Sholat. sholat. Boleh nggak perempuan nggak pakai hijab, nggak pakai Boleh. kerudung keluar? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Cuma sekarang ya disalahgunain. Ini
nggak pakai jilbab, dibilang nggak pakai kerudung. Mana nih orang Islam begini? Tapi dia rajin sholat. Bagus nggak? Di luar pakaiannya segini. Kalau jalan mengundang syahwat, tapi rajin sholat. Ada yang begini. Banyak. Nah, ketika dia sholat merapikan, menutup auratnya ini, dan ketika dia melaksanakan sholat yang ditutup di sholat, bukan di luar sholat, bahwa aurat perempuan dan lelaki beda. Kalau lelaki tangan segini pun boleh, ya. Kita lihat kalau kita lagi orang berangkat haji, tawaf, ininya kelihatan yang sebelah kanan, sebelah kiri ketutup, sebelah kanan terbuka. Sholat dia di depan Ka'bah, pantas nggak? Pantas. Tempatnya. Ya. Tempatnya. Tapi kalau di masjid di sini nih, pakaiannya kayak di Mekah, pakai ini yang keluar, putih-putih sholat, pantas nggak di sini? Kabur. Bauan. Lihat Jadi tempat, bahan. lihat kondisi, emang bisa seperti itu. Tapi di sini mah sopan lah, jangan disamain. Kita sholat pakaiannya bukan dengan sholat, pakaian bukan sholat, ya seperti itu. Ini yang penting, baju yang kita pakai, celana yang kita pakai bersih, tohirul mutahhir, suci. Ini mau pakai baju kaos, kayak mau pakai yang segini, kayak mau pakai sarung, mau pakai celana, yang penting tertutup aurat. Ini seperti itu. Nah kemudian kalau perempuan nggak pakai mukena, sah nggak sholatnya? Wajahnya kebuka, ini ketutup, ini semua ketutup, nggak pakai mukena, sah sholatnya. Mukena adanya di Indonesia doang. Coba di luar pakai celana panjang orang sholat perempuan, ininya ketutup, cuma tapak tangan doang mau wajahnya. Boleh tapi. Sholat sah, Tutup. cuma kan di Indonesia kan orangnya ramah tamah, ya kan, mengikuti budaya, cakep budaya Indonesia mah, pakai mukena cakep nggak? Cakep. Kalau orang Indonesia sholat pakai lepis gimana perempuan? Ajaran model lagi nih. Tuh, udah yang penting ketika kita sholat menutup aurat lelaki itu adalah ketika pakai baju tutup auratnya sampai di bawah lutut. Ini di bawah lutut. Ini pakaian menutup aurat. Kalau perempuan pergelangan tangan, kafain, dua pergelangan tangan. Illa wajihi wal kafaini, kecuali wajahnya dan kedua telapak tangan yang tidak boleh tertutup. Ini kelihatan, boleh kelihatan. Ini kan banyak kan ibu-ibu kalau sholat telapak tangannya kelihatan. Tapi kalau ibu-ibu sholat wajahnya itu gimana ceritanya? Nah seperti itu. Ini adalah syarat. Satu, kita mengetahui waktunya masuk sholat. Yang kedua adalah anggota badan kita bersih dari hadas, baik hadas besar ataupun najis. Kedua, ketika menutup aurat. Yang keempat, wal wuqufu ala makan tahirin, berdiri diam di tempat yang suci. Ini kita berdiri nih di masjid nih, syaratnya sebelum sholat. Tapi ketika kita melihat tempatnya ini ada najis, kita bersihin dulu. Sebelum melaksanakan sholat. Ada kotoran, ada anak yang bayi kecil di sini, itu harus bersihin dulu tempatnya. Ini
suci, harus bersih. Tempat untuk kita melaksanakan sholat. Wal wuqufu ala makanin tahirin. Tempat untuk kita berdiri makan itu adalah harus suci. Wal ilmu, dan mengetahui bidukhulil waktu. Kita harus mengetahui waktunya masuk sholat. Harus paham kapan waktu masuk sholat, syaratnya. Sekarang Isya jam berapa? Jam 7 lewat 9. Tapi jam 7 kurang 5 udah ada. Nah ini kelewatan. Ini nggak boleh, itu harus mengetahui. Dan alhamdulillah sekarang udah ada jam, udah ada seperti ini, mempermudah kita. Bid'ah nggak jam? Bid'ah. Nah seperti itu. Hasanah. Ya alhamdulillah ada untuk Jam. mempermudah kita melaksanakan ibadah, adanya jam dan penunjuk waktu. Udah masuk, udah qomat, alhamdulillah. Karena yang belum qomat masuk Isya, alhamdulillah. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إله ولا